Ya, cheers. Oke. Halo Sobat Fitness, selamat datang kembali di channel Coach Eri. Apa kabar kalian semua? Aku selalu berharap kalian dalam keadaan sehat dan bugar tentunya. Ya, setelah sekian lama yang nggak pernah buat video panjang karena memang kebetulan akhir-akhir ini sedang sibuk aktif mengajar klien-klien di personal training ya. Nah, di video kali ini aku kembali membuat video yang lebih panjang karena sebelumnya lebih banyak video shorts. Jadi ini edisi yang spesial. Kenapa aku bilang spesial? Karena kali ini aku akan bertemu dengan idolaku ya. Jadi ini adalah idolaku dari awal mulai gym, dari pertama kali dulu 2012. Jadi pertama kali aku latihan dengan melihat latihan angkat beban dari beliau. Dia adalah Master Aderai. Siapa yang gak kenal dengan Master Aderai? Beliau itu bisa dikatakan sebagai ikon fitness di Indonesia. Jadi dari awal fitness saya belajar banyak gerakan, saya beli VCD, beli DVD semua tentang latihan dari yang beginner sampai yang advance, saya koleksi semuanya. Jadi sekarang saya mau bertemu dengan beliau di acara soft opening TM Project. Jadi TM Project ini gym yang baru buka di Batam. Alatnya lengkap banget buat kalian teman-teman yang di area Batam, boleh cobain latihan di TM Project di Batam Center. Oke, sekarang saya melakukan perjalanan ke TM Project. Sampai ketemu nanti di TM Project. Bye. Oke guys, sekarang kita sudah di TM Project. Kita mau mengadakan Q&A seputar fitness, performance, and dieting sama ada David Mas. Oke, kita lagi nunggu Master Aderai. Fitness center sendiri sebenarnya itu mirip seperti education center. Jadi kalau kayak pusat pendidikan, sekolah, universitas, kita bisa juga belajar di rumah ya, semua belajar sendiri. Tapi kenapa kebanyakan dari anak-anak kita, kadang-kadang kita bersekolah ke pusat pendidikan? Karena memang lebih kepada di sana ada yang namanya sumber daya manusianya, ada sumber daya alat atau fasilitasnya. Nah, begitupun juga dengan pusat kebugaran juga ya, di sini ya, di tim project ini juga ada sumber daya manusianya, ada para trainernya, ada programnya, dan juga ada sumber daya fasilitasnya. Nah, sehingga jadi teman-teman di satu sisi bisa latihan di rumah juga, tapi menyenangkan juga bisa latihan di sini. Nah, 5 strategi itu teman-teman lakukan, semua teman-teman akan pasti turun dalam 1 minggu. Kalau sampai nggak turun dalam 1 minggu, saya kasih garansi. Saya kasih garansi. Jadi udah pasti semua orang melakukan. 1, puasa. 2, kontrol karbohidrat, karena biasanya orang nggak mau kontrol karbo kan, sembarangan makan semua. 3, prioritas protein. Kenapa? Karena protein adalah satu-satunya makanan yang dibutuhkan oleh badan kita, yang esensial, yang akan membuat kita menjadi kenyang. Kenapa saya bisa bilang protein satu-satunya yang bikin kenyang? Teman-teman di sini di Batam ada Hanamasa gak? Ada grill gitu, ada all you can eat, ada gak? Nah, kalau saya lihat dari tampangnya teman-teman di sini kan ada tampang-tampang yang nggak mau rugi kalau pergi ke Hanamasa ya. Ketika kita nggak mau rugi waktu kita pergi ke Hanamasa, biasanya kita nggak makan apa? Betul, kita nggak makan nasi, makanya kita nggak mau rugi kan. Jadi kita bilang udah, saya makan dagingnya aja, makan ayamnya aja, makan ikannya aja. Nah, uniknya daripada kita pikir itu orang yang punya restoran bodoh, bener kan? Karena kita pikir loh, kok dia ngasih makan seenaknya, kita boleh makan sebanyak-banyaknya. Tapi ternyata dia lebih pintar dari kita. Kenapa dia lebih pintar dari kita? Karena dia tahu ternyata apa? Ketika kita dikasih makan protein, maka proteinlah yang akan merilis hormon kenyang di badan kita. Makan karbo nggak kenyang-kenyang, kenyangnya sebentar, tapi habis itu lapar lagi. Tapi kalau makan protein, kita pikir nggak kenyang, padahal kenyangnya
lama karena protein merilis yang namanya satiety hormone, yang namanya leptin, yang namanya CCK, peptide YY, itu semua ketika kita makan protein kita pasti kenyang. Kenapa kenyang? Karena mencerna protein membutuhkan tingkat keasaman yang lebih tinggi sehingga bekerja badan menjadi lebih besar. Nah, makanya kenapa makan protein pasti kita jadi lebih kenyang, makanya prioritas protein. Nomor 3, bijaksana sama lemak, maksudnya apa? Banyak teman-teman di sini bilang begini, kayak tadi misalnya keto, ya. Saya nggak makan nasi, tapi makannya apa? Ayam goreng, kan gitu kan? Makannya ayam goreng, dan makannya apa? Semua goreng-gorengan. Kenanya di mana dia? Salahnya di mana? Kenanya di minyak goreng. Ya, jadi kalau mau makan lemak, lemaknya harus datangnya dari paha ayam boleh, dari sapinya boleh, dari ini, tapi tidak dari minyak goreng. Karena minyak goreng adalah musuh nomor 1, itu pasti gagal total. Kalau kita mau turun berat badan, tapi teman-teman masih masuk minyak goreng. Minyak goreng datang dari mana? Dari jagung, dari canola, dari soy, dari sunflower. Itu semua yang selama ini yang orang Indonesia dia merasa yang namanya bencana ketika tidak didapatkan yang namanya minyak goreng. Di satu sisi menjadi bencana, tapi di sisi lain menjadi musibah, tapi di sisi lain menjadi berkah karena kita tidak terpapar dengan racun. Tapi hampir semua makanan di Indonesia pasti ada kandungan minyak goreng. Kita kenanya di sana hanya gara-gara kita bilang saya udah nggak makan nasi, tapi kok nggak turun-turun, kenanya di sana. Ya, jadi bukan salah sunflowernya, bukan salah soynya, bukan salah canolanya, bukan salah jagungnya, tapi salah proses dalam pembentukan atau pembuatan minyak itu. Melalui proses yang lama dengan pemanasan yang tinggi, makanya terjadi kerusakan. Makanya kenapa disebut namanya trans fat, toxicity hadir di sana. Nah, jadi mau ayamnya udah bagus, tapi digoreng pakai minyak goreng, kena di sana. Apalagi kita lebih hebat lagi, nasi digoreng gitu ya, jadi karbo ketemu sama lemak, karbo olahan ketemu sama lemak olahan. Nah, makanya salahnya di sana. Tapi balik lagi teman-teman sekalian, jangan salah paham, di Batam kan banyak makan makanan enak. Boleh kita nikmatin nggak? Saya tanya, boleh nggak ibu-ibu di sini yang cantik-cantik boleh beli tas bagus, boleh nggak? Boleh sepatu bagus, boleh nggak? Boleh baju bagus, boleh nggak? Syaratnya apa? Syaratnya apa? Harus punya kemampuan bertoleransi untuk membayarnya, ya paham ya teman-teman ya. Jadi jangan ke mall tinggal ngambil habis itu langsung pulang gitu ya. Kan harus mampu membayar, atau sekedar cuma tanda tangan kartu kredit ya Pak ya. Nah, jadi sama juga kayak kita boleh gak menikmati makanan enak? Boleh gak? Boleh, tapi harus punya kemampuan bertoleransi. Nah, makanya kenapa disinilah tempat dimana kita bisa menabung. Jadi kalau most of the time kita saving, maka anytime kita bisa shopping. Most of the time kita training, berarti anytime kita bisa cheating. Setuju gak teman-teman? Tangan dong buat kita. Ya. Hai sobat kita, sekarang sama idola saya Master Adirai minta tips tentang bagaimana sih caranya supaya konsisten. Karena kita tahu banyak sekali orang sudah gym di tempat yang paling lengkap, dan beli suplemen, sudah hire trainer, tapi masalahnya nggak konsisten. Coba diberikan tipsnya. Ya sebenarnya kalau konsisten itu ya kayak disiplin itu sebenarnya lebih kepada pemaknaan. Sesungguhnya disiplin itu fondasinya kan pemahaman. Jadi kenapa kita disiplin sholat tiap hari? Karena kita punya pemahaman akan keimanan yang tinggi gitu. Nah jadi pemahaman akan keimunan, akan fitnessnya memang harus ditingkatkan melalui amunisinya edukasi. Makanya kenapa teman-teman rajin belajar. Jadi semakin tahu kebermanfaatan fitness, semakin tahu kebermanfaatan punya badan bagus dan sehat, maka otomatis disiplin akan datang sendiri. Ya, kurang lebih gitu. Ya, jadi seperti harus dijadikan seperti Iya, nanti semakin kita paham, biasanya dalam menjalankan juga jadi senang hati, bukannya dengan susah hati. Jadi itu dia tips singkat dari Master Adirai. Semoga bermanfaat. Ya, cheers. Oke.